Baik jamaah sekalian, kita sedang berbicara di dalam bab sholat sunnah. Ya. Diulangi Bapak Ustaz, sholat sunnah itu ada yang berpredikat nawafil, ada mustahab, ada rawatib, dan ada mutlak. Sholat nawafil yaitu sholat malam yang ditetapkan waktunya. Sholat nawafil. Ada disebut dengan namanya sholat mustahab. Sholat mustahab itu sholat yang paling dicintai oleh Rasul dan para sahabat. Ada yang disebut dengan sholat rawatib yang sudah kita bahas kemarin. Sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Di antaranya ada dua nama, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Sampai-sampai begitu pentingnya sholat sunat rawatib, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang dapat memelihara sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan dibangunkan rumah real estate di surga. Ya. Rumah kita belum real estate, satu saja kita ngutang pinjam sama material. Nanti di sana mah kalau pakai beli material, tahu-tahu terima kunci. Belinya dengan 12 rakaat rawatib berdasarkan hadis Rasul. Mana 12 rakaat itu? Dalam satu hadis diterangkan, nomor 1 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum dohor, 2 rakaat sesudah dohor, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah isya, maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat. Yang termasuk sholat mustahab, yaitu sholat duha. Barang siapa yang mengerjakan duha 12 rakaat, ya, rewardnya rumah juga di surga, lagi bukan di cakra. Ya. Surga. Jadi kita potensi untuk mendapatkan rumah di surga diantaranya dari dua cara. Satu, pelihara rawatib 12 rakaat minimal, dan yang kedua sholat duha 12 rakaat, baik tiap hari ataupun cuma seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Abang. Ya, kita juga duha cuma 2. Yang penting doa aja dulu. Tapi jangan tidak ada peningkatan. Orang sekolah aja kalau akhir tahun naik, ya, ada nggak sekolah turun kelas dari kelas 6 turun kelas 5 gitu ya? Nggak ada kan? Sekolah yang ada naik dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Ini ibadah naik kagak, turun kagak, mandek sih. Kemudian ada yang disebut dengan sholat namanya sholatul sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yaitu sholat yang tidak punya waktu yang ditetapkan secara khusus. Contohnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, siang boleh, malam boleh, kapan saja begitu ke masjid ke sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Hajat juga sama, boleh siang, boleh malam. Tetapi Bapak Saudara, Rasulullah bersabda berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, afdhalus sholati ba'dal faridah. Afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Ya. Seutama-utama sholat sunat setelah sholat fardu, yaitu sholat sunat yang dilaksanakan di malam hari. Mau rawatibnya, mau sholat hajatnya, mau tahajudnya, mau witirnya, monggo. Ya. Kalau di siang Ustaz sholat dua bagaimana? Afdol juga, cuma tidak seperti di malam hari. Kenapa? Kalau di siang kita terlalu ringan, tidak ada ngantuk. Ya kan? Iya.
Tapi di malam saat kita sedang nyenyak tidur, jam 3 harus bangun, meninggalkan istri, meninggalkan nikmatnya tidur, tapi kita lawan dengan merebut ridha Allah. Karena itu sholat malam afdolnya lebih tinggi daripada sholat sunat yang dilaksanakan di siang hari. Jangan gara-gara hadis ini, saya mau sholat tahajud aja duha masuk. Jangan. Ya. Malam ditingkatkan, duha tetap dipertahankan sampai angka 12 rakaat. Rumah berikutnya. Sekarang Ustaz mau tanya, kalau rumah di Cakra yang levelnya bagus kira-kira berapa M? 2 miliar. Ada mulai dari 4 sampai 5 M, 5 miliar. Rumah di surga mah dibuatnya bukan dari batu, bukan dari pasir, ya, bukan dari bajaringan, bukan. Emas, intan, perak, biduri, makanya. Tapi itu kita belinya dengan harga yang ringan dan murah, cuma dengan rawatib 12 rakaat atau duha 12 rakaat. Baik. Kemudian hadis yang ke-394 dari Abu Ayyub Al-Ansori, anna Rasulullah SAW qala, ini kolanya nggak ketulis dalam situ ya. Al-witru hakun ala kulli muslimin. Salat witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang cinta atau maunya melaksanakan witir 5 rakaat, silahkan lakukan 5 rakaat. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Barang siapa yang maunya melakukan 3 rakaat, lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin. Barang siapa yang maunya cuma atuh, ya, maka silahkan lakukan. Rawahul arba'ah. Nah, ini witir mulai daripada 1, 3, 5 dalam hadis ini. Ya. Kemudian Ustaz tegaskan kembali, nanti akan ketemu di depan. Sholat witir itu sholat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi kalau sholat tahajud, sekali-sekali walaupun Rasulullah tetap dia sholat di tiap malam, sekali waktu pernah meninggalkan juga. Tapi sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu ya. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, laisal witru bihatmin. Witir itu tidak seperti sholat fardu layaknya, walaupun dilakukan setiap malam kayak kita melakukan duha ya. Walakin sunnatun, dia tetap hukumnya sunnah. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Gitu ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qoma fi syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat di bulan Ramadan, suman tadharuhu minal qabilati. Setelah Nabi salat sunat di bulan Ramadan, kemudian Nabi masuk ke rumah. Suma intadharuhu minal qabilati. Jamaah nungguin Nabi keluar lagi dari rumah, kirain ke rumahnya cuma mau minum, mau ngopi, balik lagi ke masjid. Tapi palam yakhruj, Nabi nggak ke masjid lagi dari rumahnya. Ya. Waqala, kemudian berikutnya Nabi menjawab, ini khasitu ayyub taba alaikumul witro. Aku khawatir kalau aku balik lagi ke masjid, aku lakukan sholat dianggap sebagai wajib. Gitu ya. Sama halnya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih juga Rasul melakukan sholat yaitu 8 rakaat ditambah witir 3. Setelah itu Rasulullah
apa namanya, besok malamnya tidak keluar lagi dari rumah. Ditungguin ramai-ramai kagak keluar. Takut jadi wajib. Tapi kemudian Umar bin Khattab ngintip Rasul, ternyata di rumah juga bukan nonton Elin. Bukan nonton Elin, bukan. Tapi dia langsung sholat terus sampai 37 rakaat. Malam yang berikutnya diintip oleh Umar bin Khattab 20 rakaat, 23 dengan witir. Malam berikutnya 27. Begitu Rasul kalau sholat di bulan Ramadan kagak ngaso. TV off, WA off, Instagram off, semuanya. Yang terbuka adalah Al-Quran. Kita belum bisa ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kalau kita panjang umur, hampir semuanya kita off-kan. Quran selalu dibuka dan dibaca, jangan dibuka doang. Jangan dibuka, dibaca kagak. Ya. Ketika ditanya menapa jenenganipun Kanjeng Rasul orang tuanya ning masjid, padahal kami yang kaya ini, nanti yuk. 1, 2, 3, 4 orang ngerti. Ya baginda Rasul menapa jenenganipun mancing nang omah, tapi orang tuanya nang masjid. Sedangkan kami ngenteni jenengan niku badhe ngikutin sholat. Tidak. Nah, kita perlu pintar bahasa ya. Rasulullah masuk ke dalam rumah, tapi ditunggu buat balik lagi ke masjid kagak. Besokannya ditanya, kenapa ya Rasul? Begitu kami tungguin kemarin kami lagi ke masjid. Rasul mengatakan, ini khasitu ayyuktaba alaikumul witro. Aku khawatir kalau sholat yang tadi diperdukan oleh Allah seperti jadi sholat wajib. Kesian kalian kalau bakalan kuat. Tuh, Tarawih yang 23 aja pas 8 ngacil. Ya, ditanya, ada nggak di sini? Banyak. Tapi topik Roman alhamdulillah nggak banyak. Dari awal Profesor sudah ngomong kalau tarawih. Ya. Taufik Roman tarawih 20 rakaat plus witir 3. Banyak tidak banyak yang kita. Yang banyak di Anur di sini. Begitu 8 rakaat, dosok gitu. Separoh keluarnya. Siang. Kalau duit pengen banyak-banyak, kalau sholat pengen dikit. Nah, dablok namanya. Wa an Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam innallaha amaddakum bis salati, sesungguhnya Allah membantu kalian dengan melakukan salat. Ia khairul lakum min humrin ni'am, salat itu lebih baik daripada unta merah. Ini bahasanya bahasa filsafat ini. Ya. Allah membantu kamu dalam segala hal dengan perintahkan sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Itu lebih baik daripada unta yang merah. Apa hubungannya sholat sama unta merah? Ya. Kulna, kami tanya Rasulullah, wa mahiya ya Rasulullah, maksudnya apa? Gitu kan? Qala al-witru ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Salat yang paling bagus ketimbang punya unta warnanya merah yaitu salat witir. Salat witir itu dilakukan mulai habis salat isya sampai dengan terbit fajar. Boleh. Maka kemungkinan besar kita witir bisa kita pelihara ketimbang tahajud. Ya kan? Ya. Kenapa? Kalau tahajud kan mestinya sunatnya itu sepertiga malam. Tapi kalau witir tidak mesti harus sepertiga malam. Berdasarkan hadis ini, sholat witir mah boleh dilakukan setelah sholat isya. Ya. Lalu kalau nanti tahajud gimana Ustaz? Kalau nanti tahajud witirnya sudah didahulukan sesudah sholat isya,
maka di habis sholat tahajud tak usah witir lagi. Karena di sini nanti akan ketemu hadisnya, tidak ada pelaksanaan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Gitu ya. Nah, maka kalau kita mau sholat witir, tadi sudah dikatakan di depan, seneng 5 silahkan 5, seneng 3 silahkan 3, gitu kan? Seneng 1 silahkan 1. Maksudnya kalau 1 pasti seneng. Maksudnya dalam hadis yang lain itu dikatakan, kalau kamu sholat tahajud, waktunya udah mepet ke waktu waktu subuh fajar, udah terdengar tahrim, ya langsung witir 1 sebagai penutup kegiatan sunat malam. Ya. Jadi sholat witir mah kalau kita mau pelihara, ya, supaya jangan sampai tinggal, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, itu habis sholat isya nih kayak sekarang witir tidur, nanti malam mau tahajud, silakan tahajud tapi tidak usah witir. Sampai ada yang mengatakan Abdullah bin Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu an abihi qala Rasulullah al-witru hakun pamalam yutir falaysa minna. Katakan begitu. Salat witir itu hak, barang siapa yang tidak melakukan salat witir maka bukan golongan kami, katanya gitu. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif, ya, tidak disetujui oleh sebagian besar daripada ahli-ahli hadis. Ini berat itu. Kalau salat witir kita dihadiri umat. Padahal dari tadi di atas dikatakan witir itu tidak layaknya seperti sholat fardu, tapi dia adalah sholat sunat yang senantiasa Rasulullah SAW lakukan, gitu kan? Nah, kalau dipakai hadis ini berarti mendekati kepada wajib. Nah, karena itu para ulama hadis di sini mengatakan hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Artinya tak perlu dipedulikan sama kita. Walahu syahidun da'ifun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an inda Ahmad. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat maka Rasulullah SAW yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihdai asyarata rakatan. Ya. Tidaklah Rasulullah SAW menambahkan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dari atas 11 rakaat. Yusolli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasul melakukan sholat 4 rakaat, tak usah kau tanya baiknya dan panjangnya. Itu ya Aisyah. Ya, kalau tanya panjangnya Rasul, begitu kita tahu Rasulullah panjang kan. 1 rakaat bisa 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, bisa 1 juz. Makanya kalau dalam ilmu, kalau kita baca di dalam kitab Ta'lim, bahkan Quran sendiri mengatakan kalau engkau sedang belajar jangan terlalu banyak tanya, cukup sekali atau 2 kali tanya yang betul-betul engkau tidak ngerti. Jangan banyak bertanya kayak umat Yahudi kaum Nabi Musa, sebab kalau makin banyak bertanya makin berat nanti pelaksanaannya. Contoh, ada yang bertanya, Pak Ustaz, sholat tahajud sunat apa tidak? Sunat. Tanya lagi, mulai kapan waktunya? Mulai 1/3 malam. Tahu dia? 1/3 malam, mulai dari jam 3 kurang berapa rakaat? Rasul lakukan 8 rakaat plus 3 witir jadi 11. Bagaimana kalau kurang? Bagaimana kalau lebih? Bagaimana? Ujung-ujungnya banyak tanya orang lakukan. Nanya uang banyak tapi kemudian tidak dilakukan. Makanya kalau bertanya cukup sekali 2 kali, kalau sebelum paham. Sudah paham udah lakukan apa yang kita paham. Dan kalau mati Yahudi, wahai kaumku, engkau diperintahkan menyembelih seekor sapi betina. Betina kan banyak, yang mana? Kamu tanya, betina
yang belum dipakai untuk bekerja di sawah atau di ladang. Warnanya yang kayak apa? Iya. Warnanya yang kuning, ya. Yang kuning keemasan, tapi banyak. Yang adanya di mana? Hampir aja kalau dapat itu. Kemudian, di sini dikatakan Rasulullah sholat 11 rakaat dengan ketentuan yang pertama 4 rakaat dia lakukan, tak usah kotanya baik atau panjang bacaannya yang dibaca oleh Rasulullah. Summa yusolli arba'an, kemudian Rasul sholat lagi 4 rakaat, jangan kotanya, kebaikannya dan panjangnya. Summa yusolli salasan qolat. Kemudian Rasul melakukan sholat 3 rakaat. Qolat Aisyah. Aisyah bertanya, "Qultu." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira?" Apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Qala Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, inna aini tanamani, 2 mataku tidur. Wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur." Nabi beda sama kita, mata sama hati bareng. Meroknya. Nabi mah matanya tidur, hatinya melek. Imam Syafi'i saja hampir seperti Nabi. Satu saat dia berkunjung kepada gurunya Imam Malik. Itu sampai kedatangan Imam Malik, dalam kitab album adanya cerita ini. Begitu sampai ke gurunya Imam Malik, "Assalamualaikum ya Tuan Guru." "Waalaikumsalam." Langsung tidur. Imam Syafi'i langsung tidur. Gurunya tahu dia tidur, nggak tidur sembarangan. Jam 12 dia bangun. "Wahai Imam Syafi'i, sudah kau sholat isya? Selama kamu tidur, apa yang kau lakukan?" "Aku sudah menyusun 1 jilid kitab." Tidurnya di ngarang kitab, Pak. Kita melek aja. Melek asal mikir ilah lagi, melek asal mikir dalam lagi. Ya, apalagi begitu mengarang begini, apa bunyi mulu. Telit buka. Jadi nanti akan kita jelaskan Rasulullah pernah sholat 4 rakaat. Bagaimana hakikatnya? Ini yang dipakai oleh sebagian orang-orang kita, sholat witirnya, sholat tarawihnya 4-4-3. Ya, tahu saja kita salah. Nah, Rasul sholat 4 rakaat, kemudian sholat 4 rakaat dan sholat 3 rakaat. Kalau kita mau, tidak salah. Tapi ingat, dalam hadis yang paling kuat diriwayatkan oleh beberapa imam yang kokoh dalam ilmu hadis, sholatul lail masna. Ya. Sholat malam 2 rakaat. Hanya kita mengimbau ke sini aja. Tapi kalau kita sekali waktu berada pada posisi paling ilmu yang suka kemana-mana, mohon maaf, beberapa tempat itu kan ada madhab yang pakai berbeda-beda ya. Nggak usah senengkan kita itu. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz itu waktu belajar dulu, tinggalnya kita di pesantren, alirannya NU, ya. Kemudian di sekolah itu 60% gurunya Muhammadiyah. Jadi kalau di pesantren sholat kita 23 rakaat, kalau di sekolah 11. Ya. 11-nya 2-2-3. Ustaz belajar lagi di Persis. Persis juga persatuan saudara Islam. Persis lebih ketat lagi dia. 4-4-1. Hasil ketika tempat aliran berpikir agama itu, kita bisa kolaborasi, bukan untuk diperdebatkan. Satu saat kita sedang ada di NU, supaya tidak jadi fitnah, ikuti aliran NU, kita juga tahu, ya kan? Begitu kita berada di tengah-tengah Muhammadiyah, karena kita juga tahu dalilnya, ikuti Muhammadiyah. Ada di Persis, ikuti Persis, jangan bohong. Iya, itu sedang ada di Medan. Di Medan tidak ada sunnah wal jamaah, hanya Persis semua, balik ke Padang, Bukit Tinggi. Memang dekat.
Dari Medan ke Bukit Tinggi berapa jam? Tengah hari. Ya. Bukan ke tebing tinggi masih di Medan. Baik jamaah sekalian, nanti akan kita jelaskan, mudah-mudahan tambah jelas. Kita tidak jumud. Buat yakin, makin banyak kitab hadis atau Quran tafsir kita baca, maka tidak akan menjadikan kita jadi jumud. Jumud artinya sempit wawasan yang mengakibatkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia dikatakan salah. Nauzubillah min. Maka orang yang tidak jumud adalah orang yang wawasannya luas, bisa menerima perbedaan pemahaman dalam pemahaman agama. Asal jangan mengikuti sesuatu yang tidak ngerti. Tiba-tiba di Sukabumi ada orang yang mengaku jadi wali. Ya. Kalau ditanya sama Pak Ustadz wali apa bukan? Wali saya. Boleh Pak, wali murid. Jangan. Itu anehnya, banyak lagi pengikutnya. Yang aku wali banyak pengikut, yang aku nabi banyak pengikut, daglok namanya itu. Gara-gara kagak pernah ngaji. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah agar pengetahuan yang telah kita buka dari hadis-hadis ini menambah khazanah pemahaman pemikiran kita kepada agama kita dan mendorong kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Allahu akbar ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شركا ولا اللهم ولا تعالى في مجلسنا هذا من الكتاب ولا عجبا لا سكت ولا علم الا فرك ولا جاهلا الا عنك ولا ضررا الا صرفك ولا حاجه الا قضيتها ولا سرفها